Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya di kesempatan ini di dialog khusus kita bisa kembali menyapa Anda di program ini. Seperti biasa akan ada topik bahasan yang akan menjadi bahasan kita bersama dengan orang-orang yang tentunya berkompeten untuk kita ajak membahas tema ini ataupun topik ini. Dan di episode kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai satu tema, yakni cegah stunting melalui pengadaan air bersih, program TNI Manunggal Air. Karena untuk diketahui ya bahwa data dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa berbicara tentang stunting ini ada multifaktor yang menyebabkan munculnya kasus stunting. Ya, untuk diketahui pemirsa bahwa salah satu penyumbang terbesar, bahkan data dari Kementerian Kesehatan 60% munculnya kasus stunting itu diakibatkan karena kurangnya akses air bersih dan juga sanitasi yang buruk. Untuk itu kita rasa program ini menarik sekali untuk kita bahas, dan untuk membahas ini alhamdulillah di episode ini untuk program dialog khusus Riau Televisi kita berkesempatan langsung mengajak Komandan Korem 031 Wirabima Brigjen TNI Sugiono. Ya, selamat siang Bapak. Izin terima kasih kami ucapkan juga selamat atas dilantiknya, baru saja dilantik menjadi Komandan Korem 031 Wirabima. Selamat bertugas, mudah-mudahan dimudahkan semua urusan ya Pak ya. Amin. Kemudian di episode ini kita juga akan bersama-sama dengan, tentunya ini merupakan ketua koordinator ya, karena memang ditunjuk resmi sebagai ketua pelaksana dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kita sudah bersama-sama dengan ketua perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Kita sudah bersama dengan bundanya orang-orang Riau untuk urusan stunting ini ya. Ada Bunda Dr. Anda Madelanawati Yulia MSI. Selamat siang Bunda. Oke, baik. Kemudian kita juga akan membahas ini bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional ataupun Basnas Provinsi Riau. Jadi ini adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah, begitu ya Pak ya. Ada Haji Mas Riyadi Hasan LC Syah selaku Ketua Basnas Provinsi Riau. Assalamualaikum Bapak. Oke, audionya masuk ya. Audionya masuk? Masuk, baik. Baik, nah saya izin ke Danren dulu, izin Danren. Ini terkait dengan tema kita karena memang kita juga baru saja menandatangani atau juga adanya sinergitas antara Korem 031 Wirabima, kemudian Basnas dan juga BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, karena ada program TNI Manunggal Air, begitu ya Bapak ya. Kemudian Pak, di awal ini mungkin boleh disampaikan ke pemirsa Riau Televisi lewat dialog khusus ini terkait dengan latar belakang terlaksananya program TNI Angkatan Darat Manunggal Air ini. Bapak silakan. Terima kasih. Saya menyampaikan tentang latar belakang kenapa program TNI Manunggal Air bersih ini kita ambil. Kita kerjasamakan dengan Basnas maupun BKKBN. Yang pertama karena air bersih di daerah terpencil itu sangat-sangat bermanfaat. Di mana banyak di wilayah di Indonesia maupun di Provinsi Riau ya, di daerah pedalaman masih banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih, di mana karena ada kondisi geografis ya, yang sangat sulit maupun infrastruktur yang sangat minim. Ya. Apa ini yang menyebabkan susahnya mendapatkan air bersih tersebut. Yang kedua karena air bersih ini adalah kebutuhan dasar masyarakat, ya, merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya. Tanpa akses yang memadai, masyarakat menghadapi berbagai masalah kesehatan seperti penyakit yang ditularkan melalui air yang tercemar. Yang ketiga adalah karena ketahanan nasional. Yaitu penyediaan air bersih di berbagai wilayah juga dilihat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan air dianggap sebagai aspek penting untuk menjaga
stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat, di mana program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya air, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan air bersih di wilayahnya. Yang kelima adalah kepedulian sosial TNI Angkatan Darat, yaitu di mana di sini adalah Korem 031 Wirabima. Ya, sebagai bagian dari tugas kami untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Ya, Korem 031 merasa perlu untuk terlibat langsung dalam penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyediakan akses air bersih melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Oke, wow, TNI Manunggal Air Bersih. Jadi ini penyediaan melalui sumur bor, begitu Pak? Betul. Iya. Jadi kalau kita peran Korem 031 Wirabima dalam pelaksanaan pembuatan sumur bor ini sendiri, Pak? Peran Korem 031 Wirabima dalam pelaksanaan pembuatan sumur bor ini adalah yang pertama sebagai tenaga teknis dan bantuan logistik, di mana Korem seringkali menyediakan tenaga teknis serta logistik yang diperlukan, seperti alat berat atau peralatan untuk pengeboran. Alat yang diperlukan untuk menentukan dengan mengebor sumber air tanah, diantaranya yang pertama melalui survei lokasi untuk membangun sumur bor dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan peningkatan perbaikan sanitasi air yang berguna untuk menekan angka stunting masyarakat. Yang kedua adalah pengecekan potensi kedalaman air bersih yang terdapat di dalam tanah dengan menggunakan alat geolistrik. Dengan bantuan tim teknis dari Dinas PUPR dari provinsi maupun dari kabupaten. Selanjutnya adalah pengadaan pipa sumur bor dengan kualitas yang baik, anti kropos atau karat, sehingga usia pakai sumur bor dapat dinikmati masyarakat dengan jangka yang panjang. Yang lama, gitu ya Pak ya, setuju sekali. Nah, katanya kita juga udah dapat data, ini salah satu lokasi yang dijadikan sebagai penyediaan air bersih ini, program TNI Manunggal Air ini adalah di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ya Pak ya. Jadi kenapa kita menentukan lokasi di sana Pak? Kami memilih lokasi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Ini karena satu, kebutuhan masyarakat akan air bersih di sana sangat dibutuhkan sekali. Di sana daerah gunung ya Pak? Daerah tinggi gitu. Daerah pantai. Salah satu alasan utama adalah adanya kebutuhan besar masyarakat di wilayah tersebut terhadap sumber air bersih. Wilayah ini mungkin mengalami kekurangan air terutama saat musim kemarau. Sehingga pembuatan sumur bor sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Yang kedua adalah kondisi geografis maupun hidrologis, yaitu penentuan lokasi juga berdasarkan kajian geografis dan hidrologis yang melibatkan penelitian tentang kondisi tanah, sumber air bawah tanah, serta kedalaman air tanah. Sehingga lokasi yang dipilih harus memiliki potensi sumber air yang memadai dan mudah dijangkau oleh sumur bor. Wah, tepuk tangan dong, ini apresiasi banget dari kita, karena dengan begini ini pasti akan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Karena ini alhamdulillah ini ada Bukaper juga di sini. Kita Provinsi Riau izin Pak juga sudah di bawah standar nasional, kita sudah 13,6 ya Bunda ya. Wow. Sementara nasional itu 14%, kita Riau sudah 13,6%. Jadi nanti ini dengan adanya program TNI Manunggal Air ini pasti akan makin menekan ya kasus stunting yang ada di Provinsi Riau. Baik. Mungkin ke Bunda selaku Kaper atau juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Ini ketua pelaksananya untuk Provinsi Riau dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ini melihat adanya program TNI Manunggal Air ini,
Bunda. Ini juga mungkin bisa diceritakan yang dimaksud dengan program penyediaan air bersih di sini seperti apa ya tujuannya Bunda? Ini ada support lagi nih dari TNI Manunggal Air. Saya koreksi dikit dulu ya. Ya. Kalau yang ketua pelaksana itu di Provinsi Riau itu adalah Bapak, kalau bukan wakil gubernur ya. Oh iya. Kan ada regulasi, ada strukturnya Ya. salah nanti ya. Yang BKKBN pusat ya, namanya ya. tim percepatan penurunan stunting. Kalau di pusat memang kepala BKKBN. Ya. Kalau kita di provinsi kan wakil kepala wakil gubernur, kepala Oke, BKK, yang wakil ditunjuk ya. bupati. Dan kebetulan kami di selaku kepala masuk salah satu wakil ketua ya. Ya. Baik, mencermati apa yang disampaikan tadi, sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pembangunan nasional kita yang selalu kita dengar ya, ingin mewujudkan keluarga berkualitas Indonesia emas kita rebut 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Namun di satu sisi kita masih dihadapi masihnya adanya anak-anak kita yang mengalami stunting ya. Secara nasional kita masih berada di angka 22%. Artinya apa? Dari 4 balita 1 itu stunting. Walaupun kita di Provinsi Riau alhamdulillah berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia di 2023 kita sudah berada di 13,6. Jadi Pak Dandran, kita 3 provinsi terendah nih Pak Dandran prevalensi stunting kita. Nah ini tentu sekali lagi kita nggak boleh lengah. Artinya masih ada anak-anak kita. Nah untuk itu keluarlah amanat peraturan Presiden nomor 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana ada 5 program prioritas. Salah satunya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Artinya apa? Kita tidak hanya bergerak yang sudah stunting anaknya, tetapi juga keluarga berisiko stunting perlu juga kita intervensi. Nah dalam penentuan keluarga berisiko stunting itu salah satunya indikatornya itu tadi. Jadi dia ada 4 indikator. Pertama adalah keluarga yang tidak punya rumah layak huni, kemudian sanitasi, kemudian keluarga yang 4T. Mungkin Bapak Ibu dengar ya, 4T ini kaitan dengan keluarga berencana terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, terlalu tua melahirkan, kemudian tidak memakai salah satu alat kontrasepsi modern. Nah yang nomor 1 tadi ya, keluarga masih ada, dan berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga yang kita laksanakan setiap tahunnya, kita Provinsi Riau itu masih ada sekitar 339 keluarga yang berisiko stunting, ya, yang berisiko stunting. Salah satunya tadi keluarga yang terpapar tidak punya sanitasi atau sumber air yang layak. Nah untuk itulah berdasarkan data tersebut setelah dikompil secara nasional, akhirnya sesuai dengan hasil kesepakatan rapat rakonis ya, rapat koordinasi kemitraan yang diikuti oleh Korem seluruh Indonesia bersama Kepala BKKBN. Salah satu kegiatannya itu adalah adanya kegiatan TNI Manunggal Air Bersih. Dan untuk itulah kita tidak lanjuti seperti Pak Dandar sudah sampaikan tadi, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita sudah menentukan lokasinya, yaitu tadi karena seperti kami sampaikan tadi untuk yang di lokasi Kecamatan Bangko ini lebih kurang 250 KK itu tidak punya sumber air bersih. Bayangkan. Jadi selama ini mereka dapat air bersih setelah kita lakukan survei ke lapangan dengan 650 jiwa. Artinya mereka tidak mendapatkan sumber air yang bersih. Bagaimana mereka akan masak dengan apa ya? Sementara air bersihnya tidak layak untuk itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya kegiatan TNI ini, tentu dengan harapan tadi keluarga-keluarga atau jiwa tadi bisa mendapatkan sumber air bersih. Jadi sehingga yang apa kita katakan termasuk nih ibu hamil, karena di sana kan juga ada ibu hamil, ada ibu balitanya, karena ini berisiko kalau kita tidak memberikan contoh ketika dia minum airnya tidak bersih, ketika dia masak airnya tidak bersih. Nah inilah salah satu dengan adanya kegiatan ini tentu keluarga-keluarga yang terpapar tadi bisa kita minimalisir, kita Amin ya. Baik, kemudian juga di sini menariknya ada Basnas juga ya. Jadi ada Pak Mas Riyadi selaku Ketua Basnas Provinsi Riau yang kita juga berkesempatan untuk membahas topik ini ya, cegah stunting melalui pengadaan air bersih program TNI Manunggal ini. Jadi ini yang mungkin pertama ditanyakan, ini peran Basnas di sini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sebagai lembaga sosial yang bertugas untuk membantu pemerintah secara umum dan boleh
bermitra dengan siapa saja, maka dalam hal ini Basnas berperan sebagai penyedia dana. Oke. Untuk penyandang dana. Jadi program ini kolaborasi 3 lembaga, ada BKKBN sebagai inisiator, kemudian TNI AD sebagai pelaksana, kemudian Basnas sebagai penyandang dana. Kalau boleh disebutkan untuk program ini kita mengucurkan berapa banyak dana, Pak? Lebih 357 juta. Wow, tangan dong. Wah, ini nanti kira-kira akan bisa mengcover berapa banyak sumber air? Satu. Oh, satu yang di bangku ini ya? Iya. Satu. Karena dalam. Ustaz. Jadi ini sudah akan bisa mencukupi kebutuhan air yang tadi yang Bunda sebutkan ya? Wow. Baik. Nah, kalau memang kalau program-program pendanaan kita di Basnas seperti apa sih, Pak Mas Riyadi? sebenarnya kalau program pendanaan itu sangat banyak. Karena Basnas itu secara nasional memiliki 5 program induk. Ada Riau, ada namanya Basnas Peduli, ada Basnas Makmur, ada juga Basnas Cerdas, Basnas Sehat, dan Basnas Tanggap Bencana. Jadi banyak sekali, ada 5. Dari 5 ini kemudian di bawahnya lagi banyak program-program pendanaan yang kita berikan. Nah, program yang sedang kita laksanakan sekarang ini merupakan bahagian dari program Riau Makmur sebetulnya. Bagaimana membuat masyarakat Riau itu keluar dari kemiskinan. Kalau kita ingin keluar dari kemiskinan, maka yang harus kita berantas dulu adalah penyebab kemiskinan itu. Kita tahu bahwa air bersih itu merupakan syarat untuk menjadikan masyarakat Riau sehat, sehingga mereka nanti bisa bekerja dengan baik, dengan ekonomi yang tentunya kita harapkan lebih baik. Artinya persoalan air menjadi persoalan krusial yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Karena itu begitu ini disampaikan kepada kita di Basnas Provinsi, kita melihat ini program sangat bagus. Alhamdulillah, maka kita dengan senang hati ikut berkolaborasi, membantu sebagai pendana seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi lebih kurang 357 juta itu untuk 1 titik. Karena ini orang kadang-kadang bertanya, Mas, buat sumur kok banyak sekali biayanya. Di tempat saya 2,5 juta sudah selesai. Tapi meterannya berapa, Mas? Kalau cuma 18 meter itu berarti cuma 2.500.000. Ini berapa meter kemana? 300 Pak. 300 meter. 300 meter itu separuh bumi ke bawah itu. Karena itu biayanya besar, dan kita juga memaklumi bahwa ini tak mungkin dilakukan oleh masyarakat dengan biaya yang begitu besar. Oleh karena itu inisiasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui BKKBN, kemudian keterlibatan TNI AD yang begitu banyak, sampai kepada Basnas yang dibawa juga di dalamnya, insya Allah ini akan menjadi kebaikan bagi kita bersama. Kalau misalnya proses mendapatkan proses pendanaan. Oh, ini takut saya menyampaikan permasalahannya. Baik, sebenarnya untuk mendapatkan pendanaan Basnas ini ingin saya sampaikan dulu bahwa Basnas itu badan amil zakat. Artinya dana yang terkumpul di Basnas itu adalah dana zakat yang diambil dari umat Islam, baik itu ASN, lembaga maupun pribadi. Jadi ketika kita menyalurkan, maka penyalurannya itu mesti sesuai dengan 3 hal. Pertama, disebut dengan istilah aman syar'i. Dia sesuai dengan syariat. Ini syaratnya. Yang kedua, aman regulasi, sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, aman NKRI. Yang lain. Harus ya Pak ya. Zakat itu tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang akan mengancam persatuan Republik Indonesia. Nah, di luar dari itu, maka syarat-syarat yang biasanya kita tetapkan sebagai yang harus dipenuhi oleh para pemohon. Pertama, karena ini zakat tentu saja muslim. Ada orang bertanya, apakah kami non muslim boleh dibantu? Boleh dengan dana infak, zakat infak, sedekah, dan yang lain-lain. Karena dana infak itu fleksibel,
sementara zakat itu sedikit agak terikat. Oh, jadi bukan zakat ya? Bukan zakat. Oke, bukan Dan zakat. kita sudah klasifikasikan. Ini yang dibantu ini non muslim, maka kita akan arahkan kepada infak. Karena ada masanya kita tidak bisa bertanya tentang agama. Oke. Contohnya ketika terjadi bencana. Kalau terjadi bencana itu tidak boleh bertanya agama lagi. Pokoknya orang lapar, orang kesusahan, gunakan. Agama mengajarkan itu. Begitu yang diajarkan oleh agama. Dan yang kedua, tentu yang memohon harus miskin. Oke. Kalau orang kaya, saya pikir tidak perlu kita bantu. Harus orang miskin. Jadi kalau Orang datang kaya kepada- membantu juga ya? Iya. Iya. Jadi kalau datang ke Basnas, usahakanlah kayanya kayak orang miskin begitu. Kalau rasa-rasanya ini memohon. Walaupun kenyataannya bukan miskin. Jadi dua itu secara umum Oke. syarat yang sudah kita tetapkan. Baik, terima kasih Pak. Kemudian saya izin ke Danrem lagi nih. Terkait dengan tadi progres sumur bor sendiri yang di Bangko itu seperti apa ya Pak Danrem? Progresnya Sudah untuk pengeboran sendiri itu sudah 100%. Wah, artinya sekarang sudah bisa digunakan. Airnya sudah mengalir. Oke. Sudah ngocor airnya. Bukan yang sudah mengotor ya Bunda ya. Ada yang kurang itu apa untuk pembuatan bak bawahnya itu belum selesai. Kira-kira baru 25% lah. Nanti ini baru sumber airnya ya. Baru sumber air. Nanti akan dialirkan ke atau gimana? Nanti ada penampungan. Oh, ada Penampungan penampungan. air yang sedang kita buat. Itu kira-kira baru 25%. Semacam kolam begitu? Tangki. Tampung bak air Oh, yang oke. dicom itu. Iya. Oke. Itu untuk nampung air yang dari sumur. Istilahnya lambung begitu ya. Apa mau istilahnya kalau di sini tuh? Jadi nanti masyarakat yang akan jemput ke situ. Iya. Nanti masyarakat Oh. akan mengambil di situ. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Basnas memberikan bantuan dana lagi bisa dipasang. Kita datang lagi pura-pura miskin. Oke, jadi bisa sampai ke rumah masyarakat ya. Tapi intinya sekarang sudah tersedia di kampung itu atau di desa itu begitu ya Bunda ya. Ini Bunda mungkin boleh bantu menjelaskan terkait ini Bunda. Ya, jadi kan progres. kemarin itu memang nggak ada sumber air. Setelah dilakukan pengeboran tadi, pertama kan pakai geolistrik tadi ketemu. Nah kemarin sudah dilakukan, sudah keluar, sudah bocor. Bisa kita lihat kan sebetulnya gambarnya. Jadi bocor Ini keluar airnya. waktu itu masyarakat gimana ekspresinya, ekspresinya? Senang ya. Nah, nggak Saya apa-apa. merinding bayangin nih. Dapatkan. Dan akhirnya sekarang lagi diproses bikin bak penampungan, jadi bikin nanti masyarakat kita ke sana. Masya Allah ya, ini Ya, pakaian. yang gak hidupnya itu menjelang keluar airnya ini ada. Ini udah lama dilakukan pengeboran ya? Belum prosesnya. Karena kan kita juga berproses. Oke. Kami sampaikan tadi kan kita pengajuannya harus ada survei lapangan dulu. Gak bisa ada beberapa kali ya. Kita bersama tim dari Basnas, dari Koran dan Kodim Rohil kita libatkan. Dan setelah dilakukan beberapa survei, kemudian kita juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Karena kan kita nggak ingin ya Pak ya selesai proyek tanah ada yang menggugat gitu ke tempat airnya kan. Nah, ini kan juga harus menjadi apa ya? Artinya mau dipakai dalam jangka yang sangat panjang dalam waktu yang tidak terbatas kan. Kalau tanahnya nggak jelas gitu kan, tentu ini juga nanti mengganggu masyarakat kita. Betul, setuju. Nah Bunda, ini kebetulan ada Basnas, ada Pak Danrem juga. Ini kan baru satu tempat nih di Bangko itu ya. Di mana tadi lokasinya di Kecamatan Bangko. Rokan Hilir ya. Rokan Hilir ya. Rokan Hilir. Nah Bunda yang mungkin tahu data-data ini banyak daerah berisiko stunting. Kira-kira selain di sana ada lagi tidak wilayah yang kira-kira bisa kita propose nanti di sana akan ada sumur bor lagi, ada Danrem. Kalau kita lihat masih ya beberapa daerah kita, nggak usah jauh-jauh, Rokan Hilir aja Pak Dandi minta lagi nih. Oh, iya? Ada lagi nggak ini kan? Nah kita bisa. Jadi memang masih banyak. Tapi kita coba ini dulu ya Pak Ketua Basnesnya Pak Danrem ya. Mudah-mudahan kita ini bisa nanti memang dirasakan manfaatnya. Karena nanti tentu tadi Pak Ketua Basnes sudah menyampaikan selagi untuk
kemiskinan tadi ya, untuk tidak tertutup kemungkinannya. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya Basnas saja yang mau membantu itu. Setuju. Ya, kemarin kami juga coba perusahaan CSR yang lain Pak. Oh, gitu. Tidak sekuat Basnas kalau saya lihat. Basnas tidak ada batasnya kayak gitu kan. Selagi memenuhi 3 kriteria tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ada 3 kriteria tadi kan, selagi masih memenuhi, insya Allah kan gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Pak Basnas harapannya masih ada 2 titik lagi. Insya Allah ya. Baik, oke. Pak Danren, ini apa harapannya untuk kedepannya terkait dengan sumur bor ini? Kemudian nanti ada kerjasama yang baru aja kita jalin bersama BKKBN, kemudian Basnas dalam program TNI Manunggal Air ini. Ini kaitannya tadi dengan upaya percepatan penurunan stunting. Ini adalah kolaborasi yang sangat bagus, ya, BKBN, kami Korem 031, Basnas sebagai penyedia dana. Ini tentunya upaya kita untuk pencegahan stunting melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Ini mudah-mudahan bukan hanya di Bangko ya, yang saya sampaikan tadi, karena daerah-daerah lain juga banyak. Begitu ini sudah ada, berapa kodim saya ngajukan lagi. Mudah-mudahan bisa dibantu. Amin ya. Dan harapannya dengan adanya sumur bor ini benar-benar sesuai harapan kita ya Pak? Ya, harapan kita ya kita bisa mencegah stunting yang di wilayah Provinsi Riau. Amin. Baik, terima kasih Pak Danren. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas baru saja dilantik. Ya, mudah-mudahan semua program-program kerja yang akan dilaksanakan ke depan dimudahkan. Amin. Dan ini akan berguna bagi masyarakat Riau terutama. Amin. Nah Pak Basnas, ini juga Pak Mas Riyadi selaku Ketua Basnas Provinsi Riau. Ini apa mungkin ada lagi nih rencana-rencana kerjasama dengan BKKBN ke depan selain penyediaan akses air bersih ini? Mungkin karena salah satunya juga yang banyak Bunda gaungkan itu adalah makanan bergizi kemarin ya Bunda ya, penyediaan telur dan lain sebagainya. Kita ada rencana hal lain ya? Baik, kita memiliki bank pangan sebetulnya. Jadi bank pangan ini yang punya cuman PBB. Dan satu lagi Riau gitu. Jadi PBB dan Riau. Kenapa bank pangan kita inisiasi? Kita ingin menghidupkan orang miskin untuk orang miskin. Kalau umpamanya ada peternak ayam atau peternak ayam petelur, telur yang bisa kita beli lalu kita salurkan kepada orang miskin di antara kita yang mereka bisa memiliki sumber gizi yang cukup. Ini nanti akan dikelola di bawah bank pangan. Nah, jadi apapun bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia di Provinsi Riau ini itu akan selalu sesuai dengan program-program yang ada di Basnas Provinsi. Nah, tentu kami sangat terbuka baik itu kepada BKKBN. Ini kita sudah lama berdampingan. Satu-satunya simbol yang sama itu BKKBN dan Basnas. Samanya ini. Sarangil. Artinya kami penuh kelinci. Kalau kayak gini Pak diulang. Kami karena berbuka. Karena kita ini penuh dengan cinta. Oleh karena itu kita sangat apresiasi sekali kerjasama ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ini akan bisa kita lanjutkan dalam kerjasama yang lain. Karena memang tugas kita masih sangat banyak untuk mengangkat harkat martabat dan kondisi masyarakat Riau ini kepada lebih baik. Amin. Harapannya untuk sumur bor yang baru aja kita danai. Sumur bor ini kan memang diinformasikan akan dinikmati oleh masyarakat. Orang-orang yang dahulu tidak memiliki sumber air yang cukup, hari ini mereka akan bisa menikmati air bersih dan bisa mengkonsumsi menggunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa ini kita punya harapan besar? Sebab saya pernah melihat di Inhil itu orang-orang di satu tempat itu pemilahan ya? Iya, pemilahan. Menggali parit di belakang rumah mereka, lalu kemudian muncul air warnanya hitam. Itu yang digunakan untuk cuci piring dan lain sebagainya. Maka ketika ada ide untuk membuat sumur bor, tapi dalamnya tidak sedalam ini, 218 meter. Sudah dilakukan? Sudah selesai. Masya Allah.
Dan air itu mengalir kepada seluruh masyarakat yang ada. Wah. Jadi tetesan-tetesan air itu akan menjadi pahala, Amin. akan menjadi saksi Oke. bahwa kita ini benar-benar telah melakukan hal yang patut di dalam kehidupan kita. Oke, sama halnya di depan hilir. Tetesan dan aliran air akan jadi pengalir untuk Bapak juga, untuk Pak Danrem dan juga untuk Bu Kaper juga ya, karena sudah menginisiasi terrealisasinya sumber air bersih di sana. Oke, terima kasih Pak Mas Riyadi Hasan selaku Ketua Basnas Provinsi Riau sudah berkenan kita ajak untuk berdialog di episode ini. Kemudian Bu Kaper, Bunda, ini terkait dengan adanya banyak kerjasama. Ini kalau BKKBN ini kerjasamanya kemana-mana, Pak Danrem izin. Ibu PKK sampai kemana-mana, ya. Ini luar biasanya menggurita, ya. Dan, tapi kita bisa lihat hasilnya sekarang Riau itu sudah di bawah standar yang ditentukan, target ya, sudah di bawah 14, kita sudah 13 kemana ya Bunda? Masya Allah. Wow, dengan adanya ini pasti makin kenceng lagi nih Bunda. Ini seperti apa harapan Bunda nih ke depannya Bu? Iya, jadi sekali lagi BKKBN itu satu mitra tidak cukup, kami 1000 mitra. Sampai ke kampus-kampus, Iya, sekolah-sekolah juga. Iya, benar. Jadi sudah teruji dengan TNI, dengan program TNI KB-Cash-nya, jadi tidak hanya ya, jadi selalu yang kita rutinitasnya, jadi sudah tidak bisa disebutkan lagi. Termasuk dengan Basnas juga termasuk itu pemberian bantuan makanan tambahan, yaitu selalu di sebuah kabupaten kota juga. Dan kemarin juga terkait dengan pemberdayaan ekonomi keluarga juga ada programnya. Jadi artinya apa? BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu dukungan semua mitra termasuk TNI dan Basnas dalam hal ini. Tentu dengan harapan dengan adanya kolaborasi ini antara TNI, Basnas, tentu akan bisa mewujudkan bagaimana Riau bermartabat sesuai dengan cita-cita kita. Indonesia emas insya Allah akan bisa kita raih. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dandan beserta seluruh jajaran sampai ke Babinsa Pak di bawah gitu kan, dan Basnas dalam hal ini yang telah mensupport dari penganggaran dan dukungan materi tadi. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Bu Magdalenawati UMSI. Ini karena perempuan bunda-bunda jadi rewel Pak kemana-mana. Wah, jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya Komandan Korem 031 Wirabima Brigjen TNI Sugiono. Terima kasih sekali atas waktunya untuk program ini. Pak Ketua Basnas Provinsi Riau juga terima kasih. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau juga terima kasih sudah selalu semangat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau khususnya. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Riau Televisi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali kami sampaikan bahwa program penyediaan air bersih ini adalah kerjasama antara Korem 031 Wirabima, kemudian perwakilan BKKBN Provinsi Riau, dan juga Basnas Provinsi Riau untuk membantu penyediaan kebutuhan dasar air bersih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena seperti yang saya mention di awal bahwa sumbangsih dari akses air bersih atau juga sanitasi yang buruk ini penyumbang 60% munculnya kasus stunting. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sumur bor di salah satu wilayah di Provinsi Riau, di Rokan Hilir tepatnya, ini bisa menyumbangkan lagi untuk upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ali Dahlan pamit. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.